Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Putra Pratama Hamdana dari kelas 1 TS 1. NIM saya 93 2022 028. Oke. Jadi tadi kesimpulan yang saya dapatkan dari webinar yang link yang Bapak kasih itu. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwa atau bukan kesimpulan sih, lebih ke tepatnya rangkuman. Oke, jadi industri ini dan akademis harus berhubungan erat, dan industri tidak bisa berdiri sendiri. Semua pembelajaran teori, praktik, semuanya ada di akademisi. Lalu kalau di industri mempraktikkan apa ilmu-ilmu yang sudah dipelajari atau diteliti yang diperoleh dari akademisi. Lanjut, pandangan akademisi ini, kalau di industri ini dari pandangan akademisi tersebut susah, banyak aturan dan prosedurnya itu harus diikuti. Itu pandangan akademisi ke industri. Sedangkan kalau pandangan dari bidang-bidang yang lain itu ya nggak susah, cuman ya nggak susah-susah banget lah prosedurnya itu. Lalu di industri kalau mau mengembangkan riset ini, mereka tidak punya waktu karena punya masalah waktu, atau biasanya itu industri ini punya banyak proyek lah, makanya mereka ini punya kendala tentang masalah waktu. Sedangkan kalau di akademisi ini, mereka kalau mau membuat riset atau penelitian ini waktunya sangat banyak, makanya diperlukan hubungan yang erat atau kerjasama lah antara industri dan akademisi. Lalu negara kalau mau maju harus berdasarkan ilmu beserta maupun ilmu basic maupun teknologi. Lalu engineer adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda. Jadi ciri-ciri engineer ini memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat, lalu memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformulasikan dengan baik. Jadi bagaimana sih kalau mau menjadi engineer? Pertama, minat. Kalau kita nggak punya minat ini, ya kita bakal tetap ngestak aja kalau nggak mau jadi engineer. Yang kedua, kemampuan, atau bisa kita bilang soft skill dan hard skill. Yang ketiga ini ketekunan. Lalu skill yang perlu kita kembangkan di engineer ini adalah leadership. Kita harus bisa memandu atau menjadi leader lah intinya. Lalu yang kedua ini problem solving, atau bisa dibilang ini dia skill yang harus bisa memecahkan masalah. Nanti yang ketiga ini decision making ini maksudnya ini kita harus bisa mengambil suatu keputusan yang sangat maksud itu keputusan yang benar lah, harus bisa mengambil keputusan intinya itu. Lalu kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau mau masuk industri itu sangat susah dan banyak peraturannya. Itu dari pandangan akademisi. Lalu basic keilmuan otomatis kekuasaan Indonesia bisa diperhitungkan. Persiapan karir di dunia bekerja dalam bidang engineer untuk persaingan global. Lalu teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Lalu contoh engineer di Indonesia itu bisa kita ambil B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini dia membuat pesawat rancangan, sehingga pesawatnya ini negara lain ini dia pengen beli pesawatnya B.J. Habibie. Nah,
pesawatnya B.J. Habibie ini dia membuat 8 pesawat. Oke, sekian saja tadi rangkuman webinar yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.